Allah melarang kezaliman, malah dia mendukung yang zalim. Allah memerintahkan berbuatlah adil, malah mengikuti orang-orang yang curang. Nah, ini namanya menjual ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan harga murah. Demi dunia rela meninggalkan kebenaran. Waspadalah, waspadalah. Ini suara rakyat kecil. Tapi insya Allah kalau kita jamaah kuliah subuh ini orangnya iman kuat, kokoh, ya tegar, anti rayuan, anti sogokan, insya Allah. Apalagi di sini ada Pak Sabar, orangnya sabar banget. Insya Allah kita semua itu sabar menghadapi tantangan dan rintangan, dan apapun Allahumma wasbaralah. Jangan seperti itu. Mari kita bergerak menuju kepada kebaikan, gerakan perubahan menuju keadilan. Ono beroto semangat. Siap? Takbir. Demi akhirat walaupun dunianya rugi. Siap? Abot. Kalau sudah siap kita akhiri sampai sini. Masih ada lanjutannya insyaallah pada ayat 42 dan 43 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Mana semangatmu? Siap menuju kebaikan? Siap memperjuangkan kebenaran? Alhamdulillah. Gerakan perubahan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada Jumat pagi pada subuh Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Furqan Hasbi LC NPDI. Sebagai pembukaan ada info dari pusat yaitu Asarku bahwa sesudah kajian ibadah subuh insya Allah dilanjutkan dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Insinyur S. Pardiono. Semoga keluarga Bapak Haji Insinyur Pardiono mendapat rezeki yang barokah dan barokah. Amin. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu, marilah pengajian kajian ibadah subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Furqan Hasbi kami berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada Jumat pagi pada subuh Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Furqan Hasbi LC NPDI. Sebagai pembukaan ada info dari pusat yaitu Asarku bahwa sesudah kajian ibadah subuh insya Allah dilanjutkan dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Insinyur S. Pardiono. Semoga
Mari kita berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala dan berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam melalui Al-Quran, perkataan maupun keteladanan. Di antara ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah yang kita baca secara bertahap sampai pada ayat 40. Pada hari ini kita akan melanjutkan ayat 41 sampai 43. Tapi kita akan membacanya mengulang dari ayat 40 di halaman 96. Kita akan baca ayat 40 sampai ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum Mudah-mudahan setiap hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Amin. Kita baca terjemahannya di halaman 97 di ayat 40 diawali, hai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadakulah hendaknya kamu takut. Ayat 41, dan berimanlah kamu kepada apa
yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah, dan hanya kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Ayat 42, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ayat 43, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Untuk ayat 40 sudah kita baca keterangannya sampai pada halaman 98 ya. Kita akan masuk pada halaman 99, yaitu di huruf D. Tapi sebelumnya secara singkat saja tafsirnya, bahwa di halaman 98 diawali di huruf A, hai Bani Israel. Jadi ayat ini awalnya ditujukan untuk kaum Yahudi yang mereka keturunan Bani Israel. Dan ini masih ada rentetan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena masih bicara tentang orang-orang Yahudi yang diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya, dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya. Kemudian di sini diawali untuk bersyukur ya atas nikmat Allah, kemudian untuk memenuhi janji, ya janji kaum Yahudi kepada Allah. Kemudian dan itu yang dibawakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga diakhiri pada ayat 40, hendaknya takut kepada Allah, yaitu di huruf C, janganlah kamu takut kecuali kepada Zat yang mengendalikan segala urusan, yaitu Allah yang telah memberi karunia kepadamu dengan nikmat yang sangat besar itu, yang maha kuasa mencabut nikmat-nikmat itu dari kamu karena tidak mau mensyukurinya. Janganlah kamu takut kepada sesama kamu karena khawatir beberapa kepentinganmu hilang. Ini pesan sebagai tafsir bahwa sesama manusia tidak boleh takut hanya kepentingan dunia, ya. Jadi janganlah kamu takut kepada sesama, ya, sesama berarti kepada sesama manusia, karena khawatir ya, beberapa kepentinganmu hilang. Nah ini apalagi dalam dunia politik ya ini sisipan saja ini. Jadi takut kepada pemimpin yang kemudian dia lupa kebenaran-kebenaran, hanya mengikuti ambisi-ambisi kepentingan politik duniawi, lalu lupa ya menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, tapi rela membiarkan kezaliman. Waspadalah, waspadalah. Ini sisipannya. Dan kamu tertimpa malapetaka karena tidak mengikuti kebenaran dan menyalahi pemimpin-pemimpin kamu. Jadi ayat ini memang mau tidak mau menyinggung pemimpin dari zaman dahulu kala ya. Bani Israel ini sudah menggambarkan mereka mementingkan kepentingan duniawi ya, sampai melupakan kepentingan akhirat. Rupanya
terjadi pula pada umat Islam yang kadang demi duniawi rela ya mengorbankan keimanannya, rela melakukan kebohongan demi kebohongan, melakukan zalim dan kezaliman, curang-kecurangan ini. Nah, ini yang perlu kita ambil ya hikmah dari ayat-ayat seperti ini. Jadi sekalipun ayat ini sebenarnya khusus untuk Bani Israel, khusus untuk orang Yahudi, tapi kalau ada umat Islam yang membaca ayat Al-Quran ini kok mirip sifat orang Yahudi, ya kena teguran ayat ini. Jadi jangan kemudian ini kan ayat untuk Yahudi, saya kan orang Islam, berarti saya nggak kena gitu. Ini tidak boleh. Tapi ayat ini adalah peringatan untuk semua. Kemudian sesudah menyebutkan masalah memenuhi perjanjian umum, lalu beralih kepada perjanjian khusus yang dimaksud oleh susunan pembicaraan ini. Maka firmannya yaitu pada huruf D itu terjemahan dari ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu. Penjelasan mereka, maksudnya Bani Israel, khususnya orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Bani Nadir yang mereka hidup di Madinah saat itu, yang mereka diperintahkan beriman kepada Al-Quran. Sedangkan hal itu termasuk dalam firman-Nya, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ini menunjukkan bahwa memenuhi janji beriman kepada Al-Quran lebih penting, karena merupakan dasar utama dan tujuan pertama. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Jadi seharusnya orang Yahudi dari keturunan Bani Israel yang hidup di Madinah sezaman dengan Nabi Muhammad SAW yang mendengar turunnya Al-Quran, mereka juga bisa membaca firman-firman Allah, seharusnya iman kepada Al-Quran. Tapi kenyataannya tidak demikian. Makanya ini diingatkan. Jadi wajib mengimani Al-Quran sebagaimana mereka janji sebelumnya. Dan sebenarnya isi Al-Quran tidak menyalahi kitab suci Taurat. Kitab Al-Quran itu justru memperkuat kebenaran kitab Taurat, kitab Injil. Jadi sebenarnya kalau mereka orang Yahudi, termasuk nanti juga orang Nasrani, mau membaca Al-Quran, menerima ataupun memperhatikan isi Al-Quran, mestinya menerima apa yang ada di dalam Al-Quran, karena semuanya tidak menentang, tidak menyalahkan isi Taurat dan Injil. Ini hanya ada sisipan. Ada sekarang apa, saya nggak hafal istilahnya, tapi kecerdasan, ya, kecerdasan yang sudah dibuat oleh manusia untuk menguji, ya, menguji tentang kebenaran Islam. Mereka non-Muslim mencoba menanyakan kepada komputer yang itu bukan rekayasa orang menjawab, tapi sudah sudah dibuat sedemikian rupa kecerdasan intelektual yang ketika ditanya agama apa yang paling benar atau agama apa yang benar, mana secara otomatis menjawab Islam, kan gitu. Mereka sendiri bertanya jadi heran, sampai pada mampukah kamu seakan-akan bicara sama orang, padahal itu komputer.
memberi contoh atau membuat sebuah ayat yang serupa dengan Al-Quran. Mereka atau dia alat tersebut menolak. Kami nggak bisa, saya nggak bisa. Karena itu dalam Al-Quran adalah firman Tuhan yang tidak bisa ditiru, baik redaksinya, kandungannya, ya, dan berbagai macam hal yang tidak mampu ditiru. Lalu dicoba lagi, mampukah membuat sebuah teks yang serupa dengan Bible? Oh pasti bisa, langsung kasih contoh gitu. Kan aneh, artinya menunjukkan bahwa Al-Quran itu murni wahyu dari Allah Ta'ala, sampai sudah diakui di era modern sekarang. Tapi bukan terus orang yang bertanya langsung kaget kemudian masuk Islam, ya tidak, ternyata hanya ngetes saja. Tapi mudah-mudahan alat-alat seperti itu yang sudah canggih malah menyadarkan umat manusia betapa hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran tidak menyalahi fitrah manusia. Al-Quran tidak menyalahi kitab-kitab suci yang sudah ada sebelumnya. Nah ini tadi, makasih. Kata-kata musaddiqan itu artinya membenarkan. Kemudian perintah-perintah yang tersebut di dalamnya yakni berupa mengajak bertauhid. Jadi dalam Al-Quran di antara intinya adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan ternyata kalau ditelusuri ajaran yang ada di dalam Taurat yang dibawa Nabi Musa juga la ilaha illallah. Walaupun redaksinya mungkin berbeda, tapi maknanya adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah. Demikian pula dalam Injil, sama apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ya, melalui Al-Quran itu sama dengan Taurat, sama dengan Injil, yaitu intinya la ilaha illallah. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan dengan terang-terangan maupun dengan tersembunyi, baik kitab Taurat, kitab Injil, juga Al-Quran. Itu visi misinya adalah mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sama. Jadi kalau ada orang Yahudi melakukan kejahatan, itu bukan suatu hal yang sesuai Taurat, itu tetap pelanggaran. Makanya sekarang sebenarnya orang-orang Yahudi di Israel itu menolak peperangan. Jadi yang gemar perang itu Zionis sekuler yang punya kepentingan politik duniawi. Tapi orang-orang Yahudi yang masih mau membaca Taurat, ya, mereka sebenarnya menolak adanya peperangan di Gaza, di Lebanon dan Syria. Itu mereka menganggap bahwa ini bukan ajaran Yahudi. Nah, jadi Islam demikian pula sebenarnya mengajak perdamaian. Jadi apa yang ada di dalam Taurat itu juga mengajak kebaikan, melindungi hak-hak sesama, ya. Jadi mengajak kerukunan dan seterusnya. Jadi mengajak kebaikan, tidak mengajak pembunuhan dan seterusnya. Jadi sama sebenarnya. Ya, adapun dalam Al-Quran kemudian ada perintah perang itu ketika ada musuh menyerang, dan itu pun setelah diajak untuk bertauhid dulu. Jadi katakanlah Binyamin Netanyahu diajak bertauhid nggak mau, itu baru perang beneran kan itu. Tapi nyatanya ya memang nggak mau itu. Jangankan bertauhid, berdamai, berhenti perang, gencatan senjata aja nggak mau. Ini memang sudah otaknya otak syaitan. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa zaman dulu itu sudah apa yang ada di Injil, Taurat itu mengajak kebaikan. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian melanggar, ya, isi Taurat, itu oknum-oknum dari kalangan Yahudi
kemudian umpamanya ada umat Nasrani yang melakukan kejahatan-kejahatan, itu oknum-oknumnya, tapi isi ajarannya adalah baik. Demikian pula umat Islam, pada prinsipnya Al-Quran mengajar kebaikan. Tapi kalau ada umat Islam melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman, jangan membawa-bawa nama agama sebagai ajaran Islam. Itu oknum. Yang umpamanya kok ada namanya Kementerian Agama, kan biasanya bawanya Islam. Kok ada yang korupsi umpamanya, dana haji pula. Nah ini jangan kemudian wong Islam itu koruptor, bukan begitu, oknumnya. Jadi yang melakukan korupsi itu oknum-oknum tertentu, bukan kemudian wah ini orang Kementerian Agama padahal menterinya orang Islam dan mereka juga pejabat-pejabatnya orang Islam melakukan korupsi, berarti orang Islam adalah pencuri, koruptor, ya begitu kesimpulannya. Jadi tidak ada ajaran Islam yang memberi arahan untuk mencuri, mengambil hak orang lain, tidak ada sama sekali. Malah justru melindungi, menjaga, dan juga untuk mengayomi semuanya. Nah ini biar tidak gagal paham terhadap ajaran Al-Quran. Kemudian dalam keterangan selanjutnya, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran dan sebagainya yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang tidak boleh dilupakan bahagia dunia akhirat. Kita semua targetnya bahagia fit dunia wal akhirah. Seringkali orang mengukur kebahagiaan dan kesuksesan duniawi. Jadi umpamanya, wah ini bahagia banget hidupnya, tanpa sukses, ya mendapat jabatan yang tinggi, ya apalagi sekarang lagi menyusun kabinet. Wah kalau orang namanya masuk ke kabinet, apalagi daftarnya 110 orang, wah ini sukses ini. Jadi ini namanya kabinet gemoy, kabinet gemuk. Jadi wah ini si fulan masuk, ya artis masuk, ini masuk, wah sukses. Yang mengukur kesuksesan bukan ketika orang meraih jabatan, tapi bagaimana dia, ya akhiratnya juga diharapkan sukses. Ya bolehlah dia meraih jabatan, meraih harta yang melimpah, meraih kebahagiaan duniawi, tapi jangan lupa bahwa perlu kerja untuk akhirat. Jadi jangan berhenti kerja, otaknya dunia. Nah ini yang seringkali melalaikan. Tapi insya Allah kalau jamaah pengajian di pagi hari ini semuanya akhirat. Sampai ngantuk aja akhirat. Amin. Kan gitu. Ya, saking khusyuknya ya kan. Alhamdulillah. Jadi betul-betul dunia akhiratnya tercapai. Nah ini harapan kita semua ya. Jadi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan ajaran Nabi Musa dan para nabi sebelumnya. Jadi ini sedang membandingkan antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Nabi Musa, ya, alaihissalam. Ini antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sama prinsipnya. Nah, ini tidak menyinggung Nabi Isa karena ayat-ayatnya masih bicara Bani Israel. Walaupun Nabi Isa juga Bani Israel, tapi ayat ini lagi fokus kepada Bani Israel dari kalangan Yahudi. Karena di Madinah yang banyak menganut agama Yahudi dari kalangan Bani Israel. Yang Nasrani waktu itu kebanyakan di Afrika, yaitu di Habasa, kalau bahasa sekarang Ethiopia. Ya, jadi di Madinah malah justru banyak orang Yahudinya. Waktu Nabi SAW hijrah, orang Yahudi sudah banyak di sana.
Bahkan ada beberapa kabilah yang hidup. Kemudian saya ulangi, ini sama dengan ajaran Musa dan para nabi sebelumnya karena semuanya itu tujuannya satu, yaitu menetapkan kebenaran dan memberi petunjuk kepada manusia serta melenyapkan kesesatan dalam akidah. Jadi seharusnya semuanya ila kalimatin sawah, ta'alau ila kalimatin sawah. Ayo mari kita ke satu kata, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, ya apalagi umat Islam, seharusnya satu, la ilaha illallah. Ini sama kalau kita kaitkan dengan landasan negara kita Pancasila. Itu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu Esa kan itu sebagai warga Indonesia ya, yang berpegang dengan prinsip Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya semua Esa. Mau itu agama apapun seharusnya Esa. Tapi uniknya kan orang yang non muslim membaca Pancasila ketuhanan yang Maha Esa tapi punya tafsir sendiri kan. Ya, yang memang awalnya seharusnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kan, seharusnya memang begitu. Sila pertama itu sudah diubah ya, yang kemudian masih mengandung unsur tauhid. Tapi sayang ya, ini masih banyak ya, orang yang belum mengesahkan gitu. Ya. Walaupun kalau kita mau kasar-kasaran ya, tapi ya nggak boleh. Orang warga Indonesia kok tidak mengesahkan Allah, berarti itu bukan warga Indonesia yang baik kan gitu. Anti Pancasila. Nah, ini nanti jadi nggak nyaman nanti. Tapi seharusnya ya begitu. Nah ini sama, sebenarnya ingin mengatakan Al-Quran itu bukan bukan memusuhi kalian. Al-Quran justru memusodikon, memperkuat, membenarkan apa yang kalian yakini. Sama sebenarnya bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini sama dengan ajaran kalian seharusnya. Kalau toh kemudian tidak sama, berarti yang perlu dipahami ajarannya itu apakah sudah benar atau tidak. Kembali lagi pada keterangan selanjutnya di huruf E. Ini baru mulai itu sudah ada tanda-tanda tertib ini. Sudah tertib berarti ya. Ya. Baik, kita genapkan sampai 5:30 ya. Yang penting di luar sudah siap atau belum gitu. Ya. Ini jangan mengungkit yang kemarin, tidak kecewa nanti. Ya, saya buru-buru selesai ternyata harus sabar menunggu di luar. Ya, kalau sudah siap kode gitu loh Pak. Kalau belum saya tambahin materinya ini. Ya, huruf E itu terjemahan dari ayat yang ke-41, yaitu wala takunu awwala kafirin bih ya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Lagi-lagi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Israel yang hidup di Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran ini turun. Janganlah kamu cepat-cepat kufur atau ingkar kepada Al-Quran, sebab kamulah, kata-kata kamu wahai Bani Israel. Jadi kamu ini ditunjukkan ya Bani Israel ya. Kalian wahai Bani Israel yang sepatutnya lebih dulu beriman kepadanya, iman kepada Al-Quran. Karena kamu atau kalian wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi, mengetahui hakikatnya berdasarkan keterangan kitab-kitab Allah yang ada padamu, dan kamu pun sudah diberitahu zaman kedatangannya. Jadi malah justru mengingatkan orang Yahudi, kalian itu sudah tahu nanti ada nabi terakhir, nanti kalian akan
memahami bahwa Nabi terakhir mendapatkan wahyu, yaitu nanti Al-Quran. Nah ini Al-Quran. Mestinya kalian iman, kalian percaya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dan kalian mestinya menerima wahyu yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Jadi seakan-akan mengingatkan mereka. Kemudian dijelaskan tadi, karena sesungguhnya di kitab-kitab yang kalian baca, kitab Taurat, itu sudah ada informasinya. Jadi bukan hal baru akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, akan turunnya Al-Quran. Itu bukan informasi baru, sudah lama. Kemudian dalam buku sejarah disebutkan bahwa Nabi SAW datang di Madinah, tetapi orang Yahudi Madinah mendustakannya. Kemudian diikuti oleh Bani Quraidah. Ini nama-nama suku Yahudi di Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Yahudi Khaybar, lalu beruntun kepada semua orang Yahudi. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu punya suku, ya, punya kelompok yang mereka seharusnya beriman. Walaupun pada akhirnya nanti ada sebagian orang Yahudi masuk Islam, itu ada. Tapi mayoritas, ya, mayoritas mereka berpegang teguh dengan keyahudiannya, tapi bersamaan dengan itu menolak kebenaran Al-Quran. Ini yang dianggap kontradiksi. Seharusnya orang Yahudi yang beriman kepada kitab suci Taurat, mereka yang iman bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, seharusnya beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Seharusnya mereka meyakini Al-Quran itu wahyu, kitab petunjuk yang melanjutkan isi Taurat. Tapi malah kebalikannya, mereka memusuhi umat Islam, menolak kebenaran Al-Quran, bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga terjadi beberapa peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu perang. Lagi-lagi kenapa ada perang? Karena mereka yang mau mulai. Contohnya ini Bani Nadir, itu sebenarnya sudah sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW membuat semacam MOU lah istilahnya. Jadi semacam kesepakatan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW ya untuk bekerja sama dengan mereka orang Yahudi, dan orang Yahudi pun menyetujui kalau apapun yang terjadi pada umat Islam, mereka siap ini menjadi sekutu pendukung. Tapi prakteknya mereka mengingkari janji, bahkan menikam dari belakang. Nah dari sinilah, karena rencana ya Bani Nadir membunuh Nabi Muhammad SAW, akhirnya disitulah terjadi pengepungan terhadap kampung atau Bani Nadir, ya, beberapa hari, ya, selama 6 hari, ya, akhirnya mereka sudah kehabisan bekal dalam perkampungan itu, akhirnya mereka menyerah. Nah ketika menyerah, ya, mereka malah justru membakar kebun kormanya mereka sendiri. Jadi karena ciri khas orang-orang Yahudi di Madinah itu berkebun korma, mereka merusak rumah-rumahnya mereka sendiri. Lalu mereka keluar, ya, meninggalkan, dan umat Islam nggak ada yang lawan. Karena memang silahkan kalian pergi, tapi jangan bawa senjata, jangan bawa harta benda kecuali yang cukup untuk bekal perjalanan pergi. Nah itu Bani Nadir.
Yang kemudian mereka Bani Nadir pindah masuk ke kelompok Khaybar, itu di wilayah luar kota Madinah. Nah, mereka membuat kelompok yang lebih kuat lagi, dan nanti di lain waktu umat Islam mendatangi Khaybar meminta mereka untuk masuk Islam. Mereka nggak mau juga. Akhirnya dikepung lagi karena mereka lebih besar, lebih kuat dan punya istana. Maka pengepungannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, 30 hari atau sekitar 1 bulan. Baru mereka mengibarkan bendera putih menyerah. Dan tidak ada pertempuran yang berarti. Ya kalau toh ada beberapa yang terbunuh, itu dianggap dalam perang itu biasa, tapi jumlahnya sangat minimalis, kecil. Ya. Kalau tadi Bani Nadir akhirnya mereka meninggalkan rumah mereka, sebagian mereka sendiri bakar, kemudian pohon kurma sebagian mereka bakar sendiri dengan harapan biar rumah-rumah itu nggak dipakai umat Islam, biar pohon kurma itu juga tidak menghasilkan lagi, karena mereka sudah akan pergi selamanya. Lalu mereka pindah ke Khaybar. Ternyata di lain waktu Khaybar juga dikepung oleh umat Islam dalam rangka untuk mengajak mereka Islam, tapi tidak mau juga. Akhirnya tadi setelah dikepung 30 hari mereka menyerah juga, tapi pimpinannya juga tidak mau masuk Islam. Yang uniknya adalah salah satu putri pimpinan Khaybar itu akhirnya masuk Islam, yaitu Sofia. Ya. Nah, ini contoh bagaimana terjadinya semacam peperangan istilahnya kepada kaum Yahudi itu bukan karena berangkat dari kebencian, tapi karena mereka yang menolak kebenaran. Nah, itulah terjadi pertempuran ataupun peperangan yang hanya pengusiran, ya, pengusiran. Ya memang kalau yang menang akhirnya menguasai wilayah-wilayahnya. Seperti tadi, ya Bani Nadir akhirnya perkebunan kurmanya pindah ke tangan umat Islam. Demikian pula Khaybar juga lebih luas lagi kebun kurmanya. Itu akhirnya karena mereka nyerah, mereka yang tetap Yahudi silahkan, tapi bayar. Ya, artinya mereka menebus diri mereka dengan harta mereka yang disepakati, lalu silahkan tinggalkan, tidak dibunuh, dibebaskan. Tapi kalau mereka mau masuk Islam, bebas 100%, gratis, nggak ada tebusan, nggak ada tanggungan. Begitu mengucapkan la ilaha illallah sudah merdeka, bebas. Jadi intinya cuma itu sebenarnya, bukan untuk dibunuh, tapi intinya untuk masuk Islam. Contohnya Sofia, malah Sofia di kemudian hari masuk Islam dan akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada ayat berikutnya huruf F itu terjemahan dari kata wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, ya. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Ini lagi-lagi disampaikan kepada Bani Israel. Janganlah kamu berpaling dari membenarkan kenabian Muhammad dan ajaran wahyu yang dibawanya, dan kamu menukar petunjuknya dengan harga sedikit yang didapat oleh para pemimpin-pemimpin mereka dari rakyatnya, baik berupa harta atau pangkat. Sedangkan rakyat berharap kepada para pemimpin mereka untuk mendapatkan nasib baik dengan mengikuti pemimpin-pemimpinnya, dan takut akan kemarahan kemurkaan mereka kalau berani menyalahinya. Nah, ini kalau ditafsirkan dengan bahasa sekarang ini agak menyinggung perasaan, ya. Jadi banyak orang atau katakanlah rakyat berharap ya pemimpin-pemimpin negeri ini memberi kenyamanan,
ya, kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat. Tapi kadang malah sebaliknya. Nah ini. Dan kadang-kadang sebagian orang malah menjilat istilahnya kepada para pemimpin sekalipun dolim demi kepentingan pribadi. Nah ini juga kezoliman yang nyata. Jadi ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi, meninggalkan kebenaran. Mereka menolak kenabian Muhammad SAW karena hanya mengikuti pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya. Kemudian juga tidak mengikuti isi Taurat yang harusnya menerima kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW demi mengikuti pemimpin mereka. Nah ini juga bisa ditafsirkan lebih luas lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang mengikuti pemimpin padahal itu melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, itu namanya mengorbankan kebenaran, mengorbankan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Allah melarang kezaliman, malah dia mendukung yang zalim. Allah memerintahkan berbuatlah adil, malah mengikuti orang-orang yang curang. Nah ini namanya menjual ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan harga murah demi dunia, rela meninggalkan kebenaran. Waspadalah, waspadalah. Ini suara rakyat kecil. Tapi kalau kita sudah menjabat, kita rawani ngomong ini. Kadang-kadang yang podo wae. Biasa seperti level mahasiswa ketika masih semangat-semangatnya muda itu berani mengkritik penguasa yang dianggap ini dan itu. Giliran dia sudah dewasa menjabat, kadang lebih parah. Angel kan. Nah ini kan hanya berputar waktu saja gitu. Jadi kita ini kadang-kadang gitu, suara rakyat berani mengkritik yang dianggap dolim, giliran kita dapat sipretan apa yang mereka miliki, ya diam 1000 bahasa. Tapi insya Allah kalau kita jamaah kuliah subuh ini orang iman kuat, kokoh, ya tegar, anti rayuan, anti sogokan insya Allah. Apalagi di sini ada Pak Sabar, orangnya sabar. Insya Allah kita semua itu sabar menghadapi tantangan dan rintangan dan apapun. Allahumma amin. Kurang 5 menit, sabar ya, sabar. Selanjutnya, bahwa penukar ini dikatakan rugi, ya, karena penjualannya tidak mendapatkan keridhaan Allah, bahkan akan tertimpa siksaan di dunia dan di akhirat. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Rugi memperoleh kebenaran, rugi akalnya karena menentang hal yang jelas keterangannya dan nyata tanda-tandanya. Ya, walaupun sekali lagi ayat ini ditujukan untuk Bani Israel yang mereka keturunannya beragama Yahudi, tapi mereka tidak mengikuti isi Taurat, bahkan menentang Al-Quran, menolak Nabi Muhammad SAW, mereka rugi. Tapi ayat ini juga berlaku bagi kita umat Islam yang tidak mau mengikuti Al-Quran, yang meninggalkan isi kandungan Al-Quran, pesan-pesan moral Al-Quran untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, ya, mencegah kemungkaran, menentang kezaliman. Kalau kita mendiamkan kemungkaran, berarti ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Nah ini yang kita khawatirkan, ya. Jadi prinsip kita kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Ini artinya bisa dengan kekuatan, kekuasaan. Tapi kalau tidak mampu, baik lam yastati, ya turun martabat. Kalau nggak mampu turun fabilisani. Paling tidak kita boleh menyampaikan ini loh yang benar, itu loh yang salah. Ya, artinya bahasa lainnya boleh mengkritik, boleh menasihati.
boleh mengingatkan. Tapi kalau ini juga tidak kita lakukan karena tidak mampu, ya turun martabat lagi, yaitu hanya fabiqolbihi, fa in lam yastati fabiqolbihi. Kalau nggak mampu ya mengingatkan kemungkaran, maka di hati kita menolak. Inilah aliran kebatinan. Jadi kita mau batin toh, wah iki dolim, iki curang, iku mungkar, iku maksiat, tapi nggak berani ngomong, apalagi merubah, berarti levelnya wadzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, ini orang aliran kebatinan. Jadi mau meneng wae, wis karepku sing penting aku selamat, itu jangan dipikir terbaik gitu. Jadi kok diem aja loh, sampai ora komentar ora alah, daripada ribut sing penting aku jangan syariat, aku ngamal sing apik, aku ibadah, kok urusane aku ora ngomong wae. Jangan dipikir itu prinsip yang terbaik. Inilah orang paling lemah imannya. Waspadalah, jangan seperti itu. Mari kita bergerak menuju kepada kebaikan, gerakan perubahan menuju keadilan. Ono beroto semangat. Siap? Takbir. Hampir kita tutup terus makan. Ya, kita tambah sedikit lagi. Dan hanya kepada Allah, kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Ini pesan terakhir dari ayat 41, wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Bertakwa yaitu dengan beriman dan mengikuti kebenaran, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, manakala hal itu melengahkan hati dari amal akhirat. Ini level berat ya, kelas tinggi. Jadi bagaimana kita berani meninggalkan urusan dunia, kalau dunia ini hanya melupakan akhirat. Tapi kenyataannya kadang kita memilih wis penting dunia sih, akhiratnya belakangan. Ini malah bahaya. Tapi kalau orang takwa demi akhirat walaupun dunianya rugi, siap? Abot. Yang penting siap-siap ya. Kemudian dalam ayat ini tidak ada pengulangan kalimat dan hanya kepada pula hendaknya kamu takut. Nah, ini di ayat yang 40 itu kan wa iyaya farhabun ya. Itu di ayat 40 kan pesannya dan hanya kepada pula hendaknya kamu takut. Sementara dalam ayat yang 40 ini 41 itu menggunakan wa iyaya fattaqun. Dan di sana farhabun takutlah kepadaku, kata Allah. Di sini fattaqun, hanya kepadaku bertakwalah. Ini bukan pengulangan ya. Karena menukar kebenaran dengan kebatilan terjadi disebabkan pemimpin-pemimpin Yahudi ini takut kehilangan keuntungan dari rakyatnya. Dan begitu pula rakyatnya takut kemarahan para pemimpinnya. Karena itulah Allah menyuruh mereka supaya takut kepada Allah semata-mata. Jadi benar-benar takutnya hanya kepada Allah. Sebab kebaikan dan kecelakaan seluruhnya hanya ada di tangan Allah, dan Dia Maha Kuasa terhadap segalanya, serta tempat kembali seluruh makhluk. Demikian Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ini baru sampai ayat 41. Mohon informasi, sudah siap? Ya. Siap. Ya. Kalau sudah siap kita akhiri sampai sini. Masih ada lanjutannya insyaallah pada ayat 42 dan 43 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Mana semangatmu?